Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Daman Saku dan segera kita akan jawab pertanyaan dari Pak Kusminto tentang parameter keberhasilan ibadah kita di bulan Ramadan. Silakan Ustadz Hilmi. Baik, yang pertama ibadah kita jelas harus dilandasi karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Ya, yang kedua ibadahnya pakai ilmu, Pak. Ya, jadi nggak bisa kita puasa 50 hari gitu, nggak bisa. Nggak bisa kita puasa ini Ustadz kayaknya 12 jam kurang nih Ustadz, saya mau puasa sampai tengah malam boleh nggak? Ya nggak bisa juga. Ya semua harus pakai ilmu. Yang ketiga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang banyak ibadah juga bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa puasa ini spesial, Pak? Karena puasa ini satu-satunya ibadah yang nggak bisa pamer, Pak. Kalau kita sholat bisa pamer, apalagi Masya Allah. Imam suaranya kayak beliau bagus, itu kalau pas imam Pak bisa dipanjang-panjangin Pak, dibagus-bagusin ya, dilama-lamain untuk apa? Mencari apresiasi pujian manusia. Khawatirnya ada imam yang kayak begitu, namun semoga nggak ada ya. Sedekah apalagi, sedekah bisa sekali untuk pamer, sedekah bisa untuk ria, sedekah bisa untuk membanggakan diri. Tapi puasa, apa yang mau dibanggakan dari puasa kita? Bapak mau pamer apa sama teman-teman? Aduh aku lemes nih, saya lapar nih, minta kasihan nih, enggak mungkin. Jadi puasa saking hebatnya sampai Allah bilang as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Ya, puasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting Pak, parameter ibadah kita Allah ridho apa tidak, diterima atau tidak, itu ketika ba'da kita ibadah ada enggak efek ruhiyahnya. Nah, contoh sholat kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat kita, artinya apa? Bahwa setelah itu kita akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau Bapak salat tapi maksiat masih jalan, STMJ gitu Pak ya. Salat terus maksiat jalan, berarti ibadah enggak diterima, Pak. Ya. Jadi salat yang baik itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Imam Ghazali pernah ditanya, Pak. Ya, apa itu makna salat? Apa itu sholat yang khusyuk itu? Beliau bertanya kepada seorang muridnya, ya, apa itu sholat khusyuk? Kata Imam Ghazali, sholat khusyuk itu dari takbir, dari salam sampai takbir. Dari salam sampai takbir. Bukannya takbir dulu sampai salam. Kata beliau, sholat yang khusyuk itu dari salam sampai takbir. Apa artinya? Bahwa kita kalau khusyuk sholatnya, maka dari setelah selesai salam sampai nanti takbir sholat selanjutnya, kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Itulah indikator sholat khusyuk. Enggak harus menangis, enggak harus gemeteran, walaupun enggak apa-apa juga sih. Tapi yang benar adalah ketika kita benar ibadah sholatnya, khusyuk sholatnya, maka selama periode kita sholat sampai nanti sholat selanjutnya, kita akan terjaga dari perbuatan fahsyai wal munkar. Demikian juga bulan Ramadan. Kalau kita benar Ramadannya, insya Allah setahun ke depan kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Demikian, Nah, Ustadz Helmi, kalau kita kembangkan, ada riwayat yang menegaskan bahwa ketika orang rajin beribadah memang Allah sedang memberikan kesempatan dia sebanyak-banyaknya. Ya. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tadi mencapai level ya ala kadarnya begitu di level tengah? Apakah ini memang Allah tidak menghendaki atau Allah memberikan pelajaran bagi dia? Atau bagaimana penjelasannya? Ya. Barang siapa Allah mencintai seseorang maka akan dimudahkannya berbuat kebaikan dan dijauhkannya dari perbuatan maksiat. Itu Allah sayang sama dia. Nah, ada orang juga nih yang bahkan ada orang yang langsung dilepas gitu, istijrat namanya. Dihabis-habiskan nikmat Allah di dunia untuk yang bersangkutan supaya dia makin jauh. Tadi beliau bilang nggak sholat tapi kaya raya, ya nggak ibadah, maksiat tiap hari tapi kok rumah tangganya bagus, ya karirnya moncer, terkenal dan sebagainya. Allah sudah benci sama dia. Allah sudah mencukupkan, sudah nih habiskan saja nikmatmu di dunia, tinggal tunggu nanti azabmu di akhirat. Jadi Bapak, mohon maaf Ibu sekalian, di Bilimun sini kita lihat banyak orang-orang mungkin yang luar biasa ya. Tapi kok dilihat mungkin ada yang nggak sholat, ada yang hobinya begini begitu. Jangan aneh, ada orang-orang yang memang Allah demikiankan. Ya. Dan kita yang misalkan, aduh Ustadz saya sholat tiap hari, ibadah tiap hari, kok begini-begini aja. Gitu. Apa Allah nggak sayang sama saya? Justru ya Allah sayang sama kita. Karena boleh jadi ketika kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kasih, kita nggak dekat lagi. Karena psikologis kita ini kalau lagi susah dekat sama Allah.
Ya, tapi pas lagi Allah berikan rezeki, berikan kekayaan, berikan kenikmatan, kadang-kadang kita suka lupa Mas Agung. Jadi bersyukur selalu, apapun kondisi kita, karena bagi orang-orang yang beriman itu, apapun masalah kita, ajabanil amril mu'min, sungguh ajib urusan orang beriman. Inna amrohu kullahu khair, semuanya itu baik bagi dia. Walaisa zaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak didapati kecuali hanya oleh orang beriman. In asobatu sarra syakara. Ya, fakana khairullah. Dapat kenikmatan bersyukur, baik buat dia pahala. Wa in asobatu dharra sabara, fakana khairullah. Dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak mengenakan hati, tinggal sabar Mas Agung. Itu pun pahala buat dia. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Prabowo yang akan dijawab oleh Ustadz Asmar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prabowo. Pertanyaan saya begini Pak, terkait dengan istilah Hari Raya Idul Fitri. Jadi setelah bulan puasa kita sampai di ujung selesai dianggap menang, katakan menang. Dan kita akan merayakan sesuatu kemenangan itu. Nah di rumah sedang masa opor Pak, jadi alhamdulillah ada rezeki gitu. Boleh dikirim nanti ke sini? Boleh Pak, alhamdulillah. Di mana-mana orang bergembira. Di dalam Islam bagaimana sih selebrasi yang baik menurut Islam? Merayakan kemenangan yang diridhoi itu seperti apa? Itu Pak pertanyaan. Luar biasa Pak Prabowo, memang pertanyaannya keren banget ini. Ustadz Asmar, selebrasi di dalam Islam ini jarang kita ungkap ini Ustadz. Bagaimana dengan masa Rasulullah pada saat itu? Apakah juga ada semacam lebaran begitu ya? Ketupat kambing atau apa gitu, opor kambing? Alhamdulillah ya. Pak Prabowo, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Ya seperti nama beliau nih, Masya Allah. Ya. Merayakan kemenangan itu adalah bentuk ekspresi syukur. Di dalam Al-Quran ada kalimat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat-nikmat Tuhanmu itu fahaddits. Tunjukkan, publikasikan, perlihatkan bahwa hadza min fadli rabbi. Ini adalah nikmat dari Tuhanku. Jadi mempublikasikan, mempromosikan, mengekspresikan sebuah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah agama. Jadi ada orang ketika menyampaikan, mengupload ketika dia pergi umroh katanya, oh itu ria, itu mungkin dia bukan ria, justru kita yang prasangka buruk menganggap mereka ria gitu. Jadi bagaimana kondisi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merayakan kemenangan itu? Tentu kita banyak melihat referensi dari para salafus saleh, ya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seperti halnya suatu ketika selesai Idul Fitri, maka pada saat itu datang Umar bin Khattab dengan tangisan. Dia menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah SAW. Orang yang begitu tegar, yang begitu hebat, kekar, tiba-tiba datang menangis di hadapannya Rasulullah. Tidak lama kemudian dia datang menangis, datang Imam Ali karramallahu wajhah, menantunya Rasulullah SAW. Dia datang malah bergembira, menyanyi-nyanyi. Apa nyanyiannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wow, berbahagia dia datang. Maka pada saat itu Umar bin Khattab yang begitu kekar memerah mukanya. Saya ini sedang bersedih, kamu malah datang tertawa. Apa kata Rasulullah SAW? Meminta kepada Imam Ali duduk berdampingan dengan Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW tanya nih, ditanya kepada Umar, ya Umar, kenapa engkau menangis? Umar bin Khattab mengatakan, saya menangis karena Ramadan telah meninggalkan saya. Begitu banyak amalan-amalan yang besar di dalam bulan suci Ramadan. Saya ingin Ramadan tidak meninggalkan saya, karena saya tidak yakin Ramadan yang akan datang saya masih dapat, yang penuh dengan ampunan, penuh dengan berkah, penuh dengan nikmat, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah tertunduk dan bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, kenapa kamu bergembira sampai kau bertakbir, sampai kau membesarkan nama Allah dengan kalimat-kalimat takbir?" Maka dia katakan, "Ya Rasulullah, saya bergembira
karena saya telah menyelesaikan amalan-amalan saya di bulan Ramadan dengan baik. Andainya bukan karena Allah memberi pertolongan saya untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan, maka aku tidak merasa gembira pada hari ini. Maka Rasulullah tersenyum. Dan keduanya disuruh oleh Rasulullah untuk berpelukan dan bersama-sama untuk fakabbir, untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua disyariatkanlah untuk bertakbir pada saat kita berada di 1 Syawal. Jadi bisa ditegaskan seremoni itu diperbolehkan. Seremonial boleh. Ya, ya, ya. Ya, jadi kita seremonial untuk melengkapi kegembiraan kita mungkin dengan membuat apa tadi? Betul. Ya, seperti kalau Ketupat- di ketupat daerah sayur. saya, di kampung saya di Makassar itu ya buat tumbu, buat songkolo ya, ya buat buras ya. Kemudian ada nasu paleko ya, seperti makanan Ustadz yang disuka kalau ke Makassar itu ya. Itu adalah bentuk ekspresi syukur, menyediakan makanan-makanan yang enak agar saudara-saudara datang bergembira. Kenapa kita bersyukur telah menyelesaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan? Dan mudah-mudahan dengan syukur kita Allah tambah nikmat itu di Ramadan yang akan datang kita dipanjangkan umurnya. Itu tidak jadi masalah. Yang dilarang itu kalau kita berlebih-lebihan, mubazir, ikhwan asyayatin. Itu saudara setan jadinya. Jadi selama tidak mubazir, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat di dalamnya, tidak ada ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai ritual syirik di hadapan Allah, maka saya kira itu adalah ekspresi syukur yang boleh-boleh saja. Karena memang kalau kita berbicara tentang selebrasi ini memang berpotensi untuk dimasuki hal-hal yang bersifat syirik begitu Ustadz ya. Betul sekali. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.